Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadun musabihil wal ikhram, ya wal jalila wal ikhram. Alhamdulillah, kita panjatkan segala puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan karunia rahmah dan hidayahnya, serta dengan izinnya juga kita dapat menjalankan amanahnya, beramal dan beribadah. Salam dan salawat kita tidak akan pernah kita lupakan. Marilah sama-sama kita sampaikan, kita panjatkan kepada junjungan kita, Nabi Allah, Nabiul Akhirul Zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya dengan mengkalamkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Para jemaah yang dirahmati Allah rahimakumullah. Bertemu lagi dengan saya, Guru Mursyid Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana Al-Khalidi, Sumatera Barat, Indonesia, dalam channel Buya Pasaman Timur. Alhamdulillah, dalam waktu dan kesempatan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ini, saya akan berbagi wawasan kepada kita semua, yang mana mudah-mudahan wawasan ini bermanfaat buat kita semuanya dalam rangka meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya dengan belajar thalabul ilmi dalam makom majelis zikir Ma'rifatullah dan Yayasan Islam Hidayatul Mubarakah, kita selalu mengutamakan peningkatan derajat ibadah kita kepada Allah. Mudah-mudahan bermanfaatlah hendaknya segala sesuatu yang saya sampaikan ini, apalagi dalam rangka menciptakan dan mengisi kodrat-kodrat Allah pada diri kita. Senantiasa kita berharap dalam perbuatan ibadah kita kepada Allah jauh dari sifat mempersekutukan. InsyaAllah dalam waktu ini dan tayangan ini, saya akan menghimbau kepada semua jamaah, para hadirin, pada pemirsa, para saudara-saudaraku semuanya, tentang bagaimana caranya beramanah kepada Allah, terutama beramanah di jalan Allah. Mana yang dikatakan jalan Allah? Dari dahulu sampai sekarang, Allah itu tetap Tuhan kita. Al-Quran itu tetap 30 juz 114 surat. Tidak ada perkembangan pengikutan zaman bagi Al-Quran. Berarti akidahnya, kita juga tidak akan mengadakan perkembangan-perkembangan, penambahan-penambahan daripada sifat beribadah kepada Allah, terutama mewujudkan kitab-kitab di luar Al-Quran. Sudah cukup Al-Quran bisa mendatangkan segala perubahan terhadap diri. Artinya supaya apa? Supaya diri itu tidak mungkin bisa merubah Al-Quran, melainkan Al-Quran itu yang bisa merubah diri kita. Bersanad kita kepada karimnya Allah, bertuhannya kita kepada Allah, dan berimannya kita kepada Rasulullah. Itu adalah warisan tiang daripada kasnya umat Islam.
tidak menghalalkan segala cara, tidak memuliakan segala cara, tapi berdiri di acara pada cara yang halal dan dimuliakan oleh Allah. Berbicara mengenai amanah, para hadirin, para pemirsa semuanya. Mungkin kata itu bisa saja dalam sebutan sehari-hari, rajin. Tapi kita tinjau kembali, amanah yang dimaksud oleh Allah, itu apa seperti wujudnya? Kita lihat dalam Al-Quran, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Padahal dalam tulisan Al-Quran, ya ayyuhallazina amanu, di situ ada kalam amanu. Amanu itu bukanlah imanu, tapi kita mengartikan secara qiraat, wahai orang-orang yang beriman. Mana daripada kata iman ini adalah melahirkan kodrat tulisan amanu. Kita akan kupas kiat daripada kata dan makna yang dimaksud oleh Allah di dalam Al-Quranil Karim. Kenapa Allah memanggil kita dengan ya ayyuhallazina amanu? Itu lazi adalah sebuah derajat orang yang amanah kepada Allah. Subhanallah wa subhanallazi. Dalam arti adalah penghimpunan, penyebutan daripada kedekatan ke diri kepada Allah. Sebuah derajat dan himbauan kesayangan Allah terhadap diri yang sudah amanah. Berbicara mengenai amanah, ya ayyuhallazina amanu yang kita baca melahirkan sifat amanu. Amanu, imanu adalah salah satu kata yang berbeda. Tetapi ternyata di dalam satu qiraat dan pada sebuah ayat melahirkan makna yang sama. Ternyata setelah kita berpedoman kepada hukum hijaiyah, hijaiyah Al-Quran itu cukup sederhana dan sangat menentukan kebenarannya. Amanu daripada suku kata aminun yang berarti amanah. Sementara aminun sendiri dalam suku kata dari hukum hijaiyah adalah imana. Imana berarti aman. Sementara panggilan daripada akidah artinya percaya. Jadi kalau kita satukan kalimat tersebut, maka orang yang percaya kepada amanahku, maka amanlah dia. Makanya, solusi paling aman itu adalah mencapai titik derajat mukminun. Mukmin inilah yang akan bisa mendapatkan keamanan diri. Apa itu mukmin? Orang yang berilmu. Orang yang berilmu di dalam pekerjaan segala bentuk amal dan ibadah. Apa yang dimaksud amanah kata Allah? Apa yang diamanahkan oleh Allah dalam setiap perintahnya? Apabila kita sudah tahu, di dalam umpamanya dalam qadrat solat, apa amanah Allah dalam solat? Ada 4 amanah Allah. Lihatlah secara syariat dan bertujulah kepada sifat hakikat dan jalankanlah dengan hukum tarikatnya sampai menuju hukum ma'rifat. Artinya apa? Rasulullah juga mengatakan syariatul hulul hakikah wa hakikatul ulul tarikat wa tarikatul ulul ma'rifah. Semuanya itu menuju sebuah jalan dan wujud. Amanah yang dimaksud di sini adalah wattaqallah wa ilmukumullah. Bertawakal kepada Allah dengan ilmunya. Sudahkah kita memiliki ilmu di setiap pekerjaan dan perintah Allah? Amanah dalam sifat dalam amaliyah adalah rajin dan patuh, benar-benar menuju ketakwaan. Tapi dari sisi ibadah, amanah ini dituntut kepada kepemilikan ilmu. Sudahkah kita amanah? Sudahkah kita memiliki ilmu di dalam setiap menjalankan perintah Allah? Tentunya kita
mencari daripada hukum tauhid, mencari titik berhubungan dengan Allah dengan jalan kita belajar. Amanah di sini adalah suatu jalan yang menuju aman. Dikatakan Rasulullah bahwasanya Al-Quran itu adalah milik orang-orang yang berilmu. Dalam Al-Isra juga Allah katakan dengan makna bahwasanya wahai Muhammad, tidak aku persulit engkau untuk membaca Al-Quran, tapi aku wajibkan kepada umatmu karena umatmu sangat lemah. Umatmu adalah makhluk yang tidak berdaya. Umatmu adalah sumber kesalahan. Tapi bagaimanapun amanahku ada pada umatmu. Seperti pernah kita sampaikan, begitu Jibril mengatakan kepada Allah, adakah kemuliaan yang lebih besar daripada umatmu, daripada cara aku beribadah kepadamu ya Allah? Adakah yang bisa lebih kusuk dari aku beribadah kepadamu ya Allah? Adakah umatmu seperti aku dalam solatku untuk menyembahmu? Adakah ketakwaanku 24 jam seperti umatmu? Adakah umatmu seperti aku di dalam berzikir? Dengan seluruh ketakwaan Jibril sampaikan kepada Allah. Apa kata Allah? Tidak Jibril. Semua yang kamu lakukan itu sudah luar biasa. Tetapi kamu ingat, yang paling aku muliakan adalah orang yang aku perintahkan untuk salat. Yang aku muliakan adalah orang yang mencapai perintahku. Umat Muhammad memang manusia adalah orang yang tidak berdaya. Mereka selalu salah dan lalai. Tapi aku lebih memuliakannya karena aku menurunkan perintah salat kepadanya. Tapi aku tidak menyuruhkan dan tidak menurunkan perintah salat kepadamu. Begitulah Allah melihat sisi kita kepada Dia. Maka janganlah kita menyia-nyiakan kepercayaan Allah dengan melalaikan, dengan mempersekutukan batin dengan kepercayaan yang lain-lain. Bentuk rohani kita kembali hidup dalam kefitrahan Allah. Selalu kita dalam konteks ketuhanan. Kalau yang dikatakan konteks ketuhanan, tentunya kita memiliki sendi-sendi ketuhanan di dalam diri. Apa yang disebut bertuhan dalam diri? Diri yang bertuhan. Mana diri yang bertuhan? Itu adalah sifat-sifat kodrat Allah pada diri. Mana kodrat Allah pada diri? Itulah sifat insannya Allah pada dunia. Mana insan Allah pada dunia? Bertajalilah sifat kepada zatnya. Mana sifat kepada zatnya? Sesungguhnya Allah bersifat dalam zatnya sendiri. Itulah Allah. Mana yang dikatakan diri yang sifat? Diri yang tidak berurat tak berdarah. Itu sering sekali saya sampaikan. Fana'um fillah wal baqa'um fillah. Tetapkan diri sifat yang fana itu dan kekalkanlah dalam dirimu, kata Allah. Yang dikhawatirkan apa? Kita tidak amanah kepada itu. Kita selalu mencari kesempatan kita. Selalu mencari kesempatan waktu yang kosong dan ekonomi yang cukup, barulah kita mau bertuhan. Itu konsep iblis. Sesungguhnya itu hayalan kosong. Sebetulnya siapapun yang dekat dengan Allah tidak bisa membawa perasaan seperti keduniaan seperti itu. Tidak mungkin. Allah memenuhi kebutuhan manusia dulu sebelum manusia memenuhi kebutuhan Allah. Rumus Allah tetap berlaku kepada sifat ketuhanannya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mengutamakan menyembah Allah dan barulah sesuatu untuk dikabulkan apabila engkau berdoa dan meminta. Tapi dalam kenyataan, kita tidak amanah kepada kalam itu. Kita selalu mengutamakan meminta baru menyembah. Ingat para jemaah sekalian. Allah
dengan sifat kharirinya, artinya menetapkan. Ada dua ketetapan Allah di dalam kehidupan kepada manusia, baik terhadap alam maupun terhadap umat. Apa yang ditetapkan Allah dalam sifat kharirinya? Pertama dinamakan sifat ta'lif dan wa'di. Apa yang dikatakan ta'lif? Itu adalah hukum yang dipindahkan. Apa yang dikatakan wa'di? Itu adalah hukum yang ditetapkan. Contoh hukum wa'di apa? Air. Ikan hidup dalam air. Selama-lamanya ikan tidak akan pernah hidup di luar air. Itu ketetapan Allah. Dan apa pula yang dikatakan masa ta'lifnya Allah, Allah berkuasa untuk berbuat sesuatu dalam kehendaknya, memindahkan sesuatu yang telah Dia tetapkan. Di dalam perjalanan belajar, hukum wa'di dan hukum ta'lif ini adalah sebagai kitab ketetapan Tuhan. Dinamakan kitabul wa'di dan kitabul ta'lif. Kalau kita memenuhi syarat untuk amanah kepada Allah, maka Allah turunkan kitabul wa'di kepada kita, yaitu sebuah ketetapan bahwasannya kita akan bisa menjalankan. Kalau dilihat dari cara ketakwaan kita. Tetapi tidak mustahil Allah juga bisa menurunkan sifat ta'lifnya, yaitu dengan kitabul ta'lifnya. Apa yang dikitabkan ta'lifnya? Kita melaksanakan dalam satu contoh, merendahkan orang yang tidak bisa. Merendahkan orang yang tidak bisa dan memuliakan diri yang bisa. Maka bisa jadi dengan kekuatan ta'lif Allah tadi, harkat dan derajat orang yang tidak bisa pindah kepada kita yang merasa bisa, dan kita, apa yang kita bisakan akan pindah kepada orang yang tidak bisa. Ini sering terjadi dalam pelajaran menuntut ilmu. Kita selalu tidak senang melihat orang-orang lebih daripada kita. Berarti kita belum amanah. Kita selalu berpandangan kecil kepada setiap perbuatan baik. Di dalam belajar menuntut ilmu, kita contohkan menuntut ilmu. Tidak ada istilah berjamaah. Yang berjamaah itu adalah sifat keumatan. Tapi sifat menuntut ilmu itu menuju sifat sahadah langsung kepada diri masing-masing. Ibaratnya sebuah mimpi bagi diri kita. Jangankan dengan orang lain. Dalam satu keluarga saja kita tidak bisa mimpi sama. Begitulah perjalanan rohani kita kepada Allah. Jadi tidak ada dasar bagi kita untuk tidak suka kepada sesama di dalam satu belajar. Kita percontohkan seperti berjamaah dalam belajar. Antara si A dengan si B, umpamanya dalam A, B, C, D, jumlah jemaah. Pelajaran angka 10. Kita anggap pelajarannya adalah belajar angka 10. Bisa jadi A ini berasal 7 tambah 3. Di situ dasar kemampuannya. Berawal. Bisa jadi yang B 8 tambah 2. Tapi tetap jumlah 10. Bisa jadi yang si C 5 tambah 5. Inilah sudut pandang guru terhadap seorang murid. Sesungguhnya antara perbedaan ABCD tadi yang belajar tidak ada hubungan dan kaitan dalam kemajuan dalam menuntut ilmu, kecuali dia taat terhadap huruf-huruf kekuatan diri masing-masing. Konsep dirinya 8 tambah 2, 7 tambah 3, 5 tambah 5 dipertahankan, itu namanya amanah. Caranya apa? Apa itu? Rumus seperti apa itu? Bagaimana sifat kita yang sebenarnya? Kita bertahan dengan sifat kita.
Jangan berbuat-buat sifat. Seolah-olah kita ingin baik dan sempurna, kita merubah-rubah sifat. Berbicara bahasa agama melebihi bahasa Arab, melebihi orang Arab sendiri. Ini kelihatan keriaannya. Andalkanlah apa adanya hidupmu, tetapi berdirilah pada yang ada. Jangan apa ada dalam yang ada. Apa adanya dirimu. Indahkanlah dalam belajar. Jadilah kamu jati diri yang benar. Jadilah kamu jati dirimu yang sebenarnya. Jangan kamu memakai sifat-sifat orang lain, meniru-niru cara orang lain dalam belajar. Kecuali orang yang dihalalkan kepadamu, yaitu gurumu, mursidmu, bimbingan rohanimu, amirul mukminmu, amir dirimu, pemimpin dirimu. Begitulah para jemaah. Berusahalah kita untuk tetap amanah dengan tidak merusak jalan Allah. Kita selalu merasa kita yang berbicara dan belajar kepada Allah dengan sifat karimnya tadi. Jangan mencari kebaikan dengan merusak kesucian Allah. Jangan mencari kebaikan dengan merusak kebenaran Allah. Kita pindah Alkitab, kita pukul diri kita dengan sejarah-sejarah, tapi bukan sejarah diri. Semua guru-guru, sanad-sanad kita hafal. Tuturan-tuturan sanad kita hafal. Tapi sanad dirinya kita sendiri kita tidak hafal. Siapa sanad diri kita? Sanatullah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim azanil nabil karim. Bagaimana kamu pernah belajar kepada Allah? Bagaimana rasanya kamu dibimbing oleh Rasulullah? Tidakkah kamu paham? Sampai kamu tidak tahu imammu dalam solat itu siapa? Yang cuma kamu tahu imam dalam masjid. Dalam solat kamu tidak tahu. Bahkan mungkin lebih besar masjid daripada dirimu. Bahkan kamu lebih memuliakan masjid Allah daripada memuliakan dirimu sendiri. Konsep dirimu saja sudah menghinakan derajat Allah dalam diri. Bukan kita menghalalkan segala cara. Sampai kamu muliakan masjid melebihi dirimu. Artinya apa? Kamu tidak pernah mengkaji dirimu. Riwayat dirimu kamu tidak tahu. Tapi semua riwayat kamu tahu di luar dirimu. Itulah titik awal kehancuran tadi. Beriman kepada Allah, maka kita harus tahu dengan amanah tadi. Amanah aminun. Artinya apa? Aman itu setelah kita menjalankan amanah Allah. Barulah aman kita. Amanullah, imanullah, wal hisbullah. Disitulah ada aja perlindungan Allah. Jangan takut dengan kebenaran. Jangan kamu hinakan kebenaran dengan kamu menghormati sebuah kesalahan. Dan jangan sekali-kali kamu memuliakan yang telah dihinakan oleh Allah. Yaitu makhluk-makhluk yang tidak pernah ikut solat 5 waktu. Kamu muliakan dia dengan menghidangkan kopi, teh, air putih. Dengan mengorbankan akidahmu kepada Allah demi tujuan keduniaanmu. Kehancuran itu semakin dekat. Maka bertauhidlah kepada Allah. Bangunlah diri-diri yang bersifat kepada Allah. Utamakan diri-diri sifat Allah pada diri. Ketahui dan kaji kembali mana bekal-bekal dirimu dari Allah yang kamu akan bisa kembali kepadanya. Cari diri kita lagi. Balik kanan kita dari kepercayaan. Kenapa? Ya mungkin selama ini kita terlena, tertidur dengan bahasa-bahasa para guru. Dengan kajian-kajian yang dilapatkan oleh seseorang, tetapi dia tidak pernah membimbing kita untuk mendekatkan diri dengan kenyataan marhalah fil ibadihi. Tidak mengerti cara menjalankan ibadah. Bagaimana amal ilmunya ibadah. Bagaimana cara menyatukan takbir dalam solat.
Dan apa kejadian rusaknya alif menjadi ruku, rubuh menjadi sujud. Tidak pernah kita pahami dan kita alami. Masa tauhid tidak terjadi. Tidak kelihatan ada kenyataan berhubungan dengan Allah. Apalagi masa tafrid, hukum syahadat. Merasakan bagaimana rasanya didatangi oleh Allah. Merasakan kehadiran Allah dalam diri. Apakah memang kita pernah didatangi dan dihadiri batin kita oleh Allah? Pernahkah kita mencari Allah kepada sifat yang tidak terhingga? Pernahkah kita mencari kepada tempat yang tidak terhingga? Kita tidak mau keluar dari pribadi kita. Hanya kita yang mempersulit diri kita. Karena kita tidak amanah. Sudah ada wali Allah yang membimbing kita. Kita belajar kepada mursyid, tetapi kita tetap jadi kita. Kita muliakan sifat kita. Kita tidak berubah dari kodrat keamanan kita. Sifat-sifat paham kita masih ada. Kita belum melebur paham kita untuk mendapatkan paham dari Allah. Sesuai apa yang dikatakan Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 269. Yang mana bermakna Allah di situ. Tidak aku berikan pemahaman kepada seseorang yang tidak aku kehendaki terhadap apa yang ada di dalam seluruh kitab Al-Quranku dan seluruh sunnah-sunnahku. Sesungguhnya paham itu dari Allah. Tapi bagaimana kalau kita datangkan paham Allah di dalam paham diri? Sirna paham wujud ilmu. Itulah konsep daripada kita ilmu beribadah. Mensirnakan paham ego-ego kita yang telah diasuh oleh guru-guru lain, yang tidak berhasil mempertemukan kita dengan Allah, yang tidak berhasil merubah diri kita. Habis waktu berganti waktu, habis bulan berganti bulan, habis umur menuntut ilmu. Ilmu dicari, kodrat tidak didapatkan, iradat Allah tidak berdiri. Mana ada ilmu tanpa kodrat? Mana ada kodrat tanpa iradat? Makanya kejataan Allah itu sangat jauh. Dari muda sampai tua, sampai jual rumah untuk mencari ilmu. Ternyata ilmu itu di diri. Kenapa? Nawa itu kita sudah salah. Mencari guru bukan mencari ahli diri. Apa arti ahli diri? Guru yang sanggup membedah diri kita sampai dia mempertemukan kita dengan Allah. Kalau hanya mencari guru bercerita, apa bedanya kita putar kaset di rumah? Tidak perlu mengeluarkan biaya. Tapi untuk mendapatkan ahli diri, butuh petunjuk Allah. Disitulah tempat kita beramanah. Para jemaah yang dirahmati Allah. Alangkah baiknya kita mengikuti pola kebenaran tadi. Janganlah kita seperti itik mandi. Apa itik mandi? Mandi satu, mandi semuanya. Kedengaran di situ baik, kita kejar rame-rame. Mau salah, mau benar, nantilah yang penting kita masuk rombongan rame-rame. Itu ilmu itik namanya. Bebek kalau kita istilah jauh. Hindarilah sifat itu. Yang kedua, apalagi jangan bersifat domba. Apa domba? Hanya mengikut tanpa tahu tujuan. Orang ruku kita ruku, orang sujud kita sujud, orang duduk kita duduk, orang pulang kita pulang. Mana nilai ketuhanannya di situ? Kembalilah kepada kebenaran. Kasihan keluarga, kasihan anak. Mereka tidak tahu kalau kamu belum bertuhan. Tapi kalau mereka tahu kamu belum bertuhan, titik hancurnya mereka sudah tahu. Mana ada keberhasilan hidup tanpa Tuhan? Bersegeralah untuk merubah diri. Jadilah kita manusia yang amanah kepada ilmu yang diwalikan oleh Allah. Setiap huruf itu ada walinya. Bukan setiap orang ada wali. Tapi setiap huruf Allah itu memiliki kodrat. Setiap kodrat memiliki aras. Setiap aras datang dari wahyu. Setiap wahyu ada walinya. Maujudullah adalah orang-orang yang di sekitarnya. Insya Allah
Mudah-mudahan dengan belajar ilmu tauhid kepada Allah, terbuka kewalian diri kita. Semakin kita dekat dengan Allah, semakin tenang semua kehidupan kita. Ingat, qayyum, hayyum, dan hayat. Kehidupan, hidup, dan yang menghidupkan adalah satu nyawa. Tidak bisa kita pisahkan. Sudahlah, lupakanlah Alkisah yang telah membawa kita habis usia dalam perjalanan mencari ilmu. Ternyata kebenaran itu ada dalam dirimu. Hanya saja kita belum ketemu dengan wali diri yang sebenarnya. Itulah wali Allah. Mudah-mudahan dengan jalan-jalan yang kita tampilkan dalam YouTube ini, para jemaah bertemu dengan wali dirinya. Saya doakan mudah-mudahan awal agama itu adalah Tuhan. Mudah-mudahan berakhir dengan kebaikan. Bagi jamaah yang belum mendapatkan kewalian dirinya, sabar dan berdoa dan istikharah kepada Allah. Dan yang belum memahami kajian, belum memasuki dan belum mendapatkan kebenaran kaji, bersabar untuk belajar. Belajar bukanlah kita menjalankan tanpa ilmu, tapi syarat-syarat belajar amanah itulah. Kita belum amanah, tapi kita sudah bisa menjalankan pelajaran yang banyak. Berarti kita belum amanah. Kalau pelajaran sampai 3, jangan kita mengamalkan yang 10. Karena cerita yang 10 itu, yang kodrat yang 3. Maka kodratlah diutamakan. Amanah kita. Dengan kamu dilihat kamu tergesa-gesa mengamalkan, mencari ayat-ayat untuk diamalkan. Tidak ada ayat yang mempertemukan kamu dengan Allah sebelum kamu menyediakan kebenaran Allah pada dirimu. Boleh jadi kamu mencintai amalan, tapi belum tentu kamu cinta kepada Allah. Dan boleh kamu mengaku Tuhanmu Allah, tapi kalau belum tahu Allah itu siapa, maka perdalamlah, tingkatkan amanah kepada Allah. Insya Allah, hati-hati, kitabul ta'lih wal kitabul wa'di bisa saja terjadi di mana saja dan kapan saja. Insya Allah, jangan kamu masuk dalam hukum Allah, tapi masuklah dalam nikmatnya. Barakallahu ya Rahman ya Rahim. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.